Bapak diam, Bapak, kami narasi. Bapak diam, kami mahasiswa menyampaikan aspirasi. Silakan, kami melayani kalian semua. Ya sudah Bapak, kalau seperti itu Bapak diam dulu. Kami yang menyampaikan aspirasi. Masih bapak-bapak saya ngomong ini. Hari ini tadi sesuai dengan janjinya, mahasiswa di Jakarta kembali turun ke jalan. Cukup ramai untuk sebuah demonstrasi awal setelah sekian lama vakum. Namun juga belum memberikan getaran yang berarti. Mereka berdemonstrasi dengan jumlah yang masih terbatas. Dari pantauan teman-teman aktivis yang ada di lapangan, baru sekitaran angka 1000-an lah ya, kurang atau lebihnya dikit lah. Angka-angka itu masa yang terjun tadi terkonsentrasi di seputaran Monas ya. Ya masih distansinya masih cukup jauh untuk ke Istana Negara. Biasa teman-teman mahasiswa kan yang dituju mesti Istana Negara ya. Tapi blokade dari aparat cukup rapat. Baguslah. Yang penting ini adalah warming up, pemanasan setelah sekian lama vakum dari kegiatan demonstrasi mahasiswa. Semoga ini memberikan kehangatan bagi demokrasi kita yang memang masih harus terus disulut agar tumbuh dan tidak layu. Tadi masa demonstrasi memberikan 11 tuntutan. Tuntutannya cukup banyak dan masih belum ada faktor getaran-getaran yang lebih fokus dan lebih menukik ya. Tapi sekali lagi untuk sebuah awal sudah cukup bagus, asal demonstrasi ini tidak hanya berhenti di sini dan tidak hanya sebagai formalitas belaka. Artinya 11 tuntutan itu kalau kalian yakin, mahasiswa yakin, maka kawal terus sampai dengan tuntutan itu diterima dan dilaksanakan oleh pemegang keputusan. Saya bacakan misalnya tuntutan pertama adalah menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Nah, ini memang masih hangat ya proyeknya Fadlion. Kedua, mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah. Pelibatan publik yang lebih luas bermakna pembahasan RU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan. Pasal 93, pasal 145 ayat 1 dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, mendesak pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini kan isu yang masih hangat pula ketika Prabowo pulang dari Amerika membawa deal-deal perjanjian yang masih berat sebelah, kurang menguntungkan kepentingan Indonesia. Keempat, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak, serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining, penambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. Ini adalah isu yang sudah lama dirasakan dan isu ini memang terjadi pada saat berkuasanya Jokowi ya. Kelima, mendesak pemerintah segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. 6. Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer
dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya. 7. Tolak dan cabut UU TNI. 8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan. Ini penting ya. Mahasiswa-mahasiswa yang dipenjarakan itu lebih baik segera dibebaskan saja. Tidak ada untungnya itu pemerintah memenjarakan mahasiswa. 9. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas LGBT. Nah, bagus. 10. Menolak segala bentuk praktek duifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia. Yang terakhir adalah rangkap jabatan wamen dan komisaris di berbagai BUMN ya. Sudah memang dirasakan BUMN itu menjadi jarahan politisi. BUMN bukan lagi menjadi profit center dan lembaga ekonomi, namun semata-mata menjadi lembaga sapi perah bagi para politisi kita. Memang itu harus segera dibereskan. Kemudian rangkap jabatan juga terjadi secara gila-gilaan itu dilakukan oleh para polisi aktif. Banyak itu jenderal-jenderal polisi disebar di puluhan departemen, sedangkan dia masih aktif sebagai polisi. Bagus. Yang 11, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Ya.